Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah ya sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali ya dalam kajian rutin ya majelis ngaji kitab di ahad yang pertama ya kita melanjutkan kajian ilmu usul tafsir dan tafsir ya jadi dua sesi ya tafsir ilmu tafsir. Sekarang kita melanjutkan kajian kitab Ushul Tafsir dulu ya. Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. PDF halaman 67. Ya, dari paragraf terakhir. Nah, salah. Bagus. وكما أن على الحديث أدلة. Nah, itu kan ada anak yang salah. Digeser-geser. Iya, digeser. Geserkan aja. Kabel mana sih? Tadi ya, posisi. Sana. Ya, terus. Itu ada anak kan? Jadi adilatan. 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 Ya'lamu biha. Yu'lamu. Yu'lamu biha annahu sidqun. Wa qad yaqta'u bidzalik. Wakon Waqad yuk tahu berarti kan dimajukan. bidzalik. Fa'alaihi. Kita ya lap ini, pada dilap pula. Fa'alaihi adillatun yu'lamu biha annahu kibun. Kadhibun. Kadhibun. Wa yuqta'u bidzalika mislu ma yuqta'u bikadzibin bikadzibin Enggak, dia jadi mudhof, didapatkan. ma yarwihi al-wada'una min ahdil bid'ah wal ghuluwi min fadaili mislu hadithi yaumun Menurut nilai. yauma asyura Yaumi. yaum mislu hadithi yaumi asyura Syura ini gue sorry. Wa an saluhu. Nah, top kemana? Wa amsalihi mimma fihi anna man sholla rak'ataini kana lahu ka ajri kaza wa kaza niyan Nabiyan. wa fi tafsiri min hadhihi al-mawdu'ati qit'atun kabiratun mislul haditsil ladzi yarwihi as asallah Beda itu kita untuk kira. alladzi yarwihi as-salabi wal wahidi waz-zahshari Jamah syari. waz-zahshari fi fadaili suratul qur'ani Syuari. fi fadaili suraril qur'ani suratun
Suratan suratan fa'innahu mawdu'un oh beda ya kitabnya kitabnya beda fa'innahu mawdu'un bittifaqi ahlal ilmi ahli wa al-sa'labi huwa fi nafsihi kana fihi khairun wa wadin Madinun wa kana hatoba Hatibu wa kana hatibu laylin yunqalu ma wujida fi halaman berapa hari ini 78 dari 78 fi kutubit tafsir min sahihin wa dhaifin wa mawdu'in wa al wahidi sahibihi kana absaru minhu bil arabiyati lakin huwa adu anis salamati wa tibai salafi wal bagawi tafsiruhu muhtasarun minasa'alabi lakinnahu sawna tafsiruhu ani ahadithi al-mawdu'ati wal ara il mubtadi'ati wal mawdu'atu fi kutubit tafsiri kathiratun mislul ahadithi al-kathirati as-sharihati fil jahri bil basmalah wa hadithun ala tawili fi tasbih wa hadisu aliyin at-tawili tawilu berarti sifat ke hadisu aliyin tawilu fi tasbihi bi khatimihi bis salati fa innahu mawdu'un bil bittifakin bittifaqi ahlal ilmi ahli ahli ilmi wa mithlu ma rawa fi qawlihi wa likulli qawmin jadi hadir wa likulli qawmin hadir waktu juga annahu ala wa ta'iyaha udhunun wa'iyah udhunuka ya aliyu yes. Contohnya ya jadi Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa kama anna alal hadisi adilatan jadi ada adilatannya itu isim anna ya sebagaimana bahwa terhadap hadis itu ada dalil-dalil ya yulamu biha nausidkun yang diketahui dengannya dengan dalil-dalil itu dengan bukti-bukti itu bahwa dia itu benar ya hadis itu benar ya karena memang dalam hadis kan ada ketentuannya ya hadis itu sahih ya hadis itu minimal hasan itu kan ada ketentuan ada kriterianya ya pokok tahu bidzalika nah hal itu adalah sesuatu yang qat'i yang dipastikan artinya dia bisa dipastikan ya secara yakin ya diketahui secara yakin bahkan ya menjadi kesepakatan para ulama ya seperti yang
Sudah kita tahu bahwa hadis sahih itu kan apa definisinya? Hadis sahih itu marwahu adlun dhabitun ya min awalihi ila muntahahu gitu ya, min ghairi sujudin wala ilatin. Jadi yang diriwayatkan ya oleh perawi yang adil, yang amanah, yang dobit ya, yang bisa dipertanggungjawabkan atau kuat hafalan ataupun penjagaannya terhadap hadis ya dari awal sampai akhirnya, dari awal sana sampai akhir sana ya tanpa ada syad dan ilah gitu ya. Nah cuman kalau yang sahih itu tamu dobdi ya, dobatnya harus tam, harus sempurna penguasaannya, hafalannya. Tapi kalau Hasan itu khafifud dobdi. Jadi penguasaan terhadap hadisnya itu agak ringan. Misalnya dari 100 itu ada yang salah satu gitu. Dari 100 hafalan hadis itu. Kalau yang tama sempurna mah ya sempurna semua, nggak ada yang salah. Ya, nah kalau yang misalnya dari 100 itu ada yang satu yang salah, nah itu khafif ringan gitu. Nah, sehingga masih bisa diterima ya, sehingga hadisnya itu hasan. Fa'alaihi, nah begitu juga kata bi adilatun yulam biha annahu kadhib, sebaliknya. Ya, hadis juga ya ada dalil-dalil ya yang diketahui dengan dalil itu bahwa hadis itu dusta, kadzib. Wa yuqtau bidzalika, dan hal itu juga adalah sesuatu yang qat'i, yang tegas, yang pasti. Bisa dipastikan ya dalam ilmu hadis. Nah, misbelum ma yuqtau ya seperti ya sesuatu yang sudah qat'i, yang jelas, yang tegas, bikadibi mayarwihil wadhauna ya dengan dustanya hadis yang diriwayatkan oleh para pemalsu hadis, wadhaun. Wadha, makanya hadisnya disebut maudu ya. Hadis maudu, hadis palsu, yaitu yang diriwayatkan oleh para pendusta. Min ahlil bid'ah ya, yaitu dari para ahli bid'ah, wal ghuluwi fil fadaili, dan yang berlebih-lebihan di dalam keutamaan. Ya, karena memang kan hadis-hadis palsu itu ya memang ada beragam tujuannya ya orang membuat hadis palsu itu ya. Kalau dari para ahli bid'ah ya itu kan untuk mendukung kebid'ahan ya. Misalnya orang-orang Syiah itu kan yang disebut hadis menurut saya itu udah beda dengan Ahlus Sunnah. Ya, kalau bagi Syiah itu hadis itu bukan hanya sabda Rasul, tapi perkataan imam-imam mereka, karena imam-imam mereka kan maksum bagi orang Syiah. Jadi dianggap hadis. Ya, lalu Ali kan turunannya itu Ahlul Bait. Itu aja, kalau sahabat-sahabat lain nggak diterima oleh orang Syiah itu. Nah, itu juga mereka buat-buat. Ya, tidak benar gitu ya. Banyak hadis yang dibuat-buat sehingga mereka itu dikenal sebagai orang-orang yang berdusta. Ya, orang-orang Syiah itu. Ya, dan dalam apa namanya ajarannya pun kan ada seperti takiyah ya, kepura-puraan itu kan adalah bagian dari berdusta. Jadi dusta itu sudah menjadi ya syiarnya orang Syiah sebetulnya. Jadi maksudnya ya sudah menjadi hal yang sudah terkenal ya orang Syiah itu melakukan kedustaan. Dan juga para ahli bid'ah yang lain. Ya, misalnya Khawarij gitu ya. Dan yang lainnya banyak para ahli bid'ah itu. Orang-orang yang berlebihan dalam keutamaan ya, jadi diantaranya juga orang punya tujuannya seperti baik itu, tujuannya ingin supaya bersungguh-sungguh dalam ibadah, ya kan? Tapi tujuan baik itu ya nggak cukup, ya harus juga dengan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan.
Ya, tidak bisa dibenarkan orang dengan tujuan baik lalu membuat-buat hadis, ya, memasukkan hadis. Memasukkan hadis itu ya bukan hal yang kecil ya, bukan hal yang sederhana, tetapi itu artinya berdusta atas nama Rasul, ya ancamannya keras ya oleh Rasul. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ya maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Jadi walaupun tujuan baik tetap tidak dibenarkan ya kalau membuat hadis-hadis palsu itu. Mislu hadis yaumi asyura, seperti hadis hari Asyura. Ya, jadi kan ada ya, walaupun ya tentu ada yang sahihnya, tapi banyak juga yang palsunya. Jadi dalam hal keutamaan-keutamaan ini yang harus kita betul-betul seleksi gitu kan di dalam membaca hadis itu. Karena banyak berbicara tentang masalah keutamaan. Ya, walaupun orang misal menganggap bahwa amalnya sunnah gitu kan, fadail amal, tapi kan di situ mengandung keyakinan juga. Misalnya mengamalkan ini pahalanya ini gitu. Bahkan pahalanya itu biasanya besar, amalan kecil, pahala besar, bombastis. Gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya ada keyakinan di situ. Meyakini dapat pahala ini, dapat pahala itu. Berarti itu bagian dari akidah juga sebenarnya. Ada bagian akidah meyakini pahala itu. Itu kan hal gaib, pahala itu harus berdasarkan wahyu yang sahih gitu. Tidak bisa membuat-buat. Ya, seperti misalnya di bulan Rajab ya. Sampaikan Ibnu Hajar menulis secara tersendiri itu kitab tentang Tabinul Ajab ya. Bima waroda ya fi fadli Rajab. Nah, di situ kan dijelaskan banyak sekali hadis-hadis doi, hadis palsu. Ya, walaupun ada yang sahihnya sedikit ya. Wa amsali, dan yang semisalnya mimma fihi, yang ada di dalamnya anaman sholat rakatain. Nah, ini contoh bahwa orang yang sholat 2 rakaat karena lahu ka ajri kada wa kada nabiyan. Bahwa orang yang sholat 2 rakaat dia mendapatkan pahala begini dan begini, ya bahkan seperti nabiyan. Jadi apa namanya, mendapat pahala seperti nabiyan ya, sampai segitu gitu ya. Nah, jadi ini dikasih komentar ya di bawah. Ada hari Asyura, ada hadis-hadis yang palsu yang banyak tentang saumnya. Walaupun kan yang sahihnya ada ya, saum Taswa Asyura ya, Muharram itu kan. Kalau orang-orang Syiah kan jelas ya, mereka merayakan atau hari apa namanya, bagi orang-orang Syiah itu ya hari kesedihan ya, memperingati terbunuhnya Husain ya di Karbala, sehingga biasa mereka menyiksa diri melakukan perayaan Asyura itu orang-orang Syiah ya. Dan mereka diantaranya juga yang membuat hadis-hadis palsu itu ya. Dan juga tentang sholat ya di hari itu ya, wala tahlukulu hamin mujazafat qabiha barida. Ya, tidak kosong semuanya dari hal-hal yang buruk ya. Ya, seperti dijelaskan juga oleh Ibnu Qayyim ya dalam kitab dia Al-Manar, juga Tanjil Syariah karya Al-Kinani, Al-La'ali Al-Masnu'ah karya As-Suyuti. Nah, kemudian itu kaitannya tadi ya dengan hadis-hadis. Nah, lalu berkenaan dengan tafsir, wa fit tafsir min hadil maudu'ati qita'atun kabira. Ini sebenarnya yang jadi inti pembahasannya ya, karena ini usul tafsir ya. Ya, jadi di dalam tafsir dari hadis-hadis maudhu ini juga ada bagian yang banyak ya, yang palsu itu misalul hadis alladzi yarwi Sa'labi ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh As-Sa'labi ya, Al-Wahidi Zamakhsyari fi Fadaili Suwaril Quran,
pada fadilah ya keutamaan surat-surat Al-Quran. Ini juga sudah diperingatkan ya oleh banyak para ulama tentang keutamaan surat itu banyak yang doib, bahkan banyak yang palsunya. Seperti oleh Ibnu Katsir dijelaskan, kemudian oleh Al-Qurtubi juga ya. Itu sudah diperingatkan. Ya, suratan, satu surat. Jadi satu surat itu dijelaskan, diriwayatkan keutamaannya. Nah, itu kebanyakannya maudu palsu. Fa innahu maudu'un bittifaqi ahli ilmi. Sesungguhnya itu adalah palsu, hadis-hadis palsu menurut kesepakatan para ahli ilmu. Ya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab secara marfu. Imam Nawawi mengatakan di antara hadis maudu adalah hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab tentang keutamaan Al-Quran satu surat. Nah ini Imam Nawawi juga sudah memperingatkan. Nah, kemudian ya wasa'labi, nah juga Sa'labi wa huwa fi nafsihi kana fi khairun wa dinun. Ya. Nah, dia sendiri sebenarnya ya Sa'labi itu memiliki kebaikan ya, agama yang bagus gitu ya. Walakinnahu kana hatibul lailin, tetapi dia itu hatibul lailin. Hatib itu kan orang yang mencari hatob ya, cari kayu bakar di malam hari. Maksudnya apa? Ya orang yang mengumpulkan jadi mencari gitu, cari kayu bakar ya, maksudnya mencari riwayat-riwayat itu. Yankulu ma wajada, ya dia menukil meriwayatkan apa yang dia dapat fi kutubi tafsiri, dalam kitab-kitab tafsir min sahihin wa dhaifin wa maudhu. Jadi dinukil semuanya gitu, yang sahihnya, yang dhaifnya, yang maudhunya, jadi dihimpun semuanya. Ya, nah makanya kan ketika membaca tafsir-tafsir ini ya harus diseleksi hadis-hadis. Ya, apalagi misalnya mungkin ulama itu niatnya hanya mengumpulkan saja. Bukan berarti menunjukkan semuanya sahih gitu. Tapi hanya mengumpulkan saja. Nah, dengan dikumpulkan itu kan untuk diteliti gitu, bukan untuk langsung diterima semua. Jadi untuk diteliti dulu, diseleksi dulu. Wal Wahidi, lalu Al Wahidi sahibuhu ya, ini muridnya berarti ya. Murid dari As-Sa'labi itu kan absara minhu bil arabiyati. Nah, dia lebih cerdas ya atau lebih berilmu ya daripada As-Sa'labi dari segi ilmu bahasa Arab. Dari segi ilmu bahasa Arabnya dia lebih kuat ya, lebih tinggi ilmunya. Lakinna huwa ab'adu anis salamati wa tiba'is salafi. Nah, ini disayangkan. Jadi memang Ibnu Taimiyah itu dalam menilai ulama itu sangat teliti ya, sangat jeli dan rinci gitu secara fair, mana yang menjadi kelebihannya, mana kekurangan. Jadi disebutkan ada kelebihannya, itu yang bisa diambil oleh kita, mana kekurangan. Jadi tidak main pukul rata aja. Jadi Ibnu Taimiyah itu sangat berhati-hati di dalam menilai. Ya, tetapi sayangnya Al-Wahidi ini jauh dari keselamatan ya. Ya, maksudnya ya watibai salaf, dan mengikuti salaf itu agak jauh dari itu. Ya. Wal Baghawi, lalu Al Baghawi tafsiru muhtasarun minas Sa'labi. Nah, Baghawi itu ini kan berarti Ibnu Taimiyah ya memperkenalkan kan kitab-kitab tafsir di antara supaya kita tahu. Karena di kitab tafsir itu sangat banyak sekali ya. Sehingga dengan dijelaskan seperti ini kita bisa tahu apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, kitab tafsir Al-Baghawi itu adalah mutasor, ringkasan dari kitab Sa'labi.
Nah, tetapi benar bagusnya al-bagus itu lakin usona tafsirahu anil ahadisil mauduati wal aroil mubtadiati. Ya, tetapi al-Baghawi itu menjaga tafsirnya dari hadis-hadis palsu ya dan pemikiran-pemikiran yang bid'ah. Namanya tafsir al-Baghawi itu termasuk tafsir yang bagus. Ya, karena beliau juga ahli hadis ya, al-Baghawi juga seorang ahli hadis yang bisa menyeleksi ya, kemudian juga sangat berpegang teguh kepada sunnah. Makanya beliau digelari dengan muhyi sunnah, al-Baghawi itu yang menghidupkan sunnah. Ya, itu diantara kitab tafsir yang cukup bagus, tafsir al-Baghawi itu. Jadi dari segi akidah itu bagus. Makanya kalau dalam masalah akidah ya seperti yang buku yang saya tulis itu tentang ketika mencari akidah, matan akidah yang betul-betul gitu ya berpegang kepada sunnah ya, akidah salafus soleh. Ya itu kan yang paling jadi pegangan itu tiga ya, tafsir Ibnu Katsir ya, atau Bari dan Al-Baghawi. Yang secara dari segi akidah gitu murni mengambil dari para salafus soleh. Kalau yang lainnya ada terpengaruh dengan kalam gitu. Apalagi Al-Qurtubi kan gitu. Itu kan terpengaruh ya dengan kalam. Wal maudu'atu fi kutubi tafsiri katsiratun. Hadis-hadis yang maudhu yang palsu ya di dalam kitab-kitab tafsir itu banyak. Min ala hadis kasiro as-soriha. Nah, di antaranya ya adalah hadis-hadis yang banyak yang jelas fil jahri bil basmati dalam menjaharkan basmalah. Ini beliau menyebut contoh aja ya. Ya walaupun kan ada yang sahihnya. Di sini ada catatan kakinya ini panjang ya. Ya, tapi tentu ya apa yang dikatakan tim ini kebanyakan yang maudhu yang doib ya itu kan tidak tidak berarti semuanya karena juga ada yang sahihnya ya berkaitan dengan menjaharkan basmalah, karena kan hadisnya itu ada yang menyebutkan Rasul ya dan juga para sahabat khalifah ya setelah beliau itu memulai bacaan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada hadis yang langsung mengatakan mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin dalam membacanya ketika menjadi imam itu. Ya, sehingga ada perbedaan pendapat di situ. Nah, yang jelas ya Allah alam bahwa menjaharkan basmalah pun sahih hadisnya, tidak doib gitu ya, atau tidak semuanya doib. Ya, sehingga itu juga bisa dijadikan pegangan. Nah, orang-orang yang tidak mengeraskan basmalah pun, ya kalau dalam madzhab Hanbali misalnya, itu yang kemudian juga dikuatkan ya, dibela oleh Ibnu Taimiyah, itu kan bukan berarti tidak dibaca sama sekali, tetapi dibacanya secara sir gitu, tidak dikeraskan. Ya, cuman kalau saya sendiri yang memegang bahwa dikeraskan saja. Karena kan selain memang tadi dalilnya kuat, ya juga bahwa kalau basmalah itu termasuk Al-Fatihah kan dia wajib dibaca. Ya, nah sedangkan bagi makmum itu kan mendengarkan bacaan imam. Kalau makmum tidak mendengar bacaan imam, maka dia harus baca sendiri kan. Jadi makmum ketika menjadi makmum itu mendengar bacaan imam, ya membaca Al-Fatihah itu kan wajib. Nah, Bismillah termasuk Al-Fatihah berarti wajib dibaca. Karena kalau
tidak membaca bismillah, baik itu secara sir ataupun jar, berarti kan tidak lengkap Al-Fatihahnya, ya sama dengan tidak membaca Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah rukun, berarti tidak sah sholatnya kalau tidak membaca bismillah. Nah sekarang kalau imamnya sir, pelan gitu dibaca, makmum kan tidak mendengar, berarti makmum tidak dapat bismillah. Ya, karena tidak mendengar bacaan dari itu. Kalau dikeraskan kan makmum mendengar, berarti sudah cukup. Nah, ya sudah cukup bagi makmum ketika mendengar. Nah, kalau tidak dikeraskan, makmum kan tidak mendengar. Kalau tidak mendengar, dia ya harus baca sendiri. Nah, cuman kan makmum tidak baca sendiri kan langsung yang langsung dia dengar alhamdulillahirobbilalamin. Berarti bismillahnya terlewat. Berarti dia tidak membaca, tidak juga mendengar dari imam. Berarti nggak dapat bismillah. Berarti nggak sempurna Al-Fatihahnya. Nah, oleh karena itu, ya kalau ya menurut saya gitu bahwa ya lebih baik dikeraskan supaya makmum dapat mendengar bacaan imam. Ya kan? Jadi itu ini ya contoh saja ya. Hadis Ali at-tawil dan hadis Ali yang panjang fi tasaduqihi bi hotimi fi sholat. Fainu maudun bittifaqi ulama, sebenarnya dia itu palsu menurut kesepakatan para ulama. Nah, ini maksudnya hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalur ya, diriwayatkan oleh At-Tabari dan yang lainnya dalam tafsirnya, yaitu innama wali umur rasuluhu waladina amanu waladina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat wa muraqiun. Ya wa fahwa anna sayyidana aliyan karamallahu wajha marra bisailun fi hali ruku'ihi wa atau hati panujilatil ayat. Jadi ini ya maksudnya riwayat ini yang disebut oleh Ibnu Taimiyah ini. Nah, tetapi ini hadis ini dhaif ya. Sebenarnya dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam dalam riwayat ini ya walaisa yasihu syai'un minha, tidak ada yang sahih bil kulliyah semuanya. Ridho fi asanidiha wa jahalati rijaliha. Karena lemah sanadnya dan juga majhul ya perawinya itu tidak dikenal. Nah, kemudian wa mislu maruya fi qaul, dan juga seperti yang diriwayatkan dalam firman-Nya walikuli qaumin had innahu Ali, bahwasanya dia adalah Ali. Jadi bagi setiap kaum itu ada pemberi petunjuk. Ya, pemberi petunjuk. Nah, itu ada yang dalam meriwayatkan mengatakan itu adalah Ali. Nah, ini adalah contoh hadis yang maudhu, yang palsu. Kemudian juga watabi'aha udhunun wa'iyah, dan mengikutinya telinga yang sadar ya, yang memahami. Udhunu kaya Ali, telinga wahai Ali. Ini juga sama ya, adalah contoh yang maudhu ya, yang palsu.